Dan masih dari Max Coffee, Benton Junction, Lipo Village, Sanggerang. Kami juga mengundang hard listeners yang ingin sekali bergabung bersama dengan kami kali ini. Dengan topik kita Franchise Your Business. Nah, masih dengan 4 narasumber kita ya, Bung Yose. Oke, ada Pak Joko Kurniawan, lalu juga Pak Indra Krisna, Pak Elihu Nugroho, dan juga Pak Rofian Akbar. Ya. Iya, mungkin kalau tadi di awal kita sudah ngomong tentang keuntungan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan franchise. Nah, kalau seandainya kita sudah punya banyak outlet nih bapak-bapak semua, saya nggak tahu siapa yang menjawab, mungkin semuanya boleh jawab. Tapi ternyata ada satu masalah di outlet yang satu. Nah, ini secara image kan berdampak juga pada outlet-outlet yang lain. Nah, bagaimana dari pihak manajemen mengelola sendiri, itu ya? Iya, membangun brand itu supaya tidak terpengaruh gitu dengan masalah yang dilakukan oleh satu outlet begitu. Pak Joko barangkali. Ya, Oke. Jadi seorang franchisor atau pemilik business opportunity mesti punya sistem support. Seperti saya sebutkan tadi. Supaya apa? Mereka dikunjungin secara rutin. Jadi jangan sampai ketika kita ambil satu business opportunity atau peluang usaha atau franchise, ketika tanya nanti kita dikunjungin atau tidak, ya nanti gampang deh Pak, nggak bisa. Jadi harus jelas sekali bahwa si franchisee kita atau rekanan kita mesti dikunjungin secara teratur. Dan ketika ngunjungin kita udah punya sistem audit yang jelas. Kalau perlu ada jadwalnya ya Pak? Betul, misalkan 3 bulan sekali harus jelas. Jadi kalau tidak seperti itu akhirnya pasti terjadi penyelewengan. Nah pertanyaannya ketika terjadi pergeseran atau penyelewengan di sisi franchisee seperti apa? Udah ada di perjanjian franchise sangat jelas dikatakan hal-hal yang membuat seorang franchisee atau seorang yang ngambil bisnis opportunity bisa di-cut. Bisa di-cut. Jadi sebenarnya kekuatan bisnis franchise atau bisnis opportunity adalah bicara soal bagaimana kita bikin perjanjian yang bagus. Banyak saya temui pengusaha BO itu nggak punya perjanjian, Mbak. Oh, tanda tangannya satu lembar doang, tiba-tiba tanda tangan gitu aja. Nggak jelas dikunjunginya kapan, kemudian bayarnya royaltinya berapa, semuanya nggak jelas. Dan masih banyak seperti itu. Akhirnya apa? Si pihak franchisor pun atau yang pemilik BO, akhirnya dia tuh hanya ngambil uang di awal Pak. Akhirnya bayangkan kalau seorang pensiunan punya uang 100 juta, ngambil salah satu BO gitu. Uangnya 100 juta diinvest di situ dan tidak disupport, tidak punya SOP, nggak pernah dikunjungin, brandnya lemah. Itu jadi, banyak nggak yang terjadi? Banyak banget Pak. Jadi kayak hit and run gitu ya Pak? Iya betul, banyak sekali. Jadi nanti ujung-ujungnya. Bagi para franchisee, apa saja yang perlu diperhatikan nih? Iya, franchisee mesti tahu kalau ketika telepon ke kantor pusat, coba misalkan yang menawarkan BO, coba telepon ke kantornya, ada nggak yang ngangkat? Bayangkan sistemnya kayak saya kasih praktisnya gini, ketika ngangkat bullyingnya, ya siapa ya? Nah, ya hati-hati ya, masa kantor, ya siapa ya kan? Atau telepon lagi dia bilang lagi. Mungkin dia franchise business security Pak. Iya benar ya, semuanya cuma bisa siap dan iya kan gitu ya. Nah itu poinnya, jadi mesti ada di kantor itu ada nggak sih greetingsnya? Jika perlu kita datang ke kantornya, ada nggak kantornya? Jangan-jangan dia belum punya satu pun cabang, cuman jual konsep bisnis. Lalu bertanyalah kepada teman-teman yang sudah mengambil, kan pasti dia udah ada beberapa cabang nih. Tanya, untung nggak sih? Boro-boro untung, dikunjungin aja nggak pernah. Yang ada tiap bulan cuma dimintain duit doang. Nah hati-hati gitu. Jadi ada beberapa prinsip yang mesti dipegang oleh seorang franchisee dalam konteks dia ngambil. Jangan sampai uangnya ini jadi hilang gitu. Oke, Pak Indra, nih Pak Indra sendiri kalau boleh tahu keunikan dari spa dan refleksiologi Anda apa sih? Bandingkan kan banyak banget yang lain itu. Oke, yang pertama memang seperti yang kata Pak Joko ya, kita bicara service itu memang yang utama. Oleh karena itu kalau kita ngomong kelebihan sih banyak. Yang pertama memang target market kita memang menengah atas. Kemudian memang kita adalah satu bisnis spa refleksi. Kadang-kadang orang kalau asosiasi spa itu kan mungkin ada nggak benernya gitu kan. Negatif sedikit gitu ya. Betul, akan tapi milik kita kalau memang itu kita masuk ke dalam kamar itu otomatis harus dilayani, misalnya wanita ya harus dengan wanita gitu. Kemudian gitu pria ya. harus dengan pria. Kecuali yang di luar. Kalau tidak ya, wanita tidak pria? Itu boleh pilih. Nah, kemudian yang berikutnya memang saya ingin juga menekankan apa yang Pak Joko jelaskan adalah pada saat kita memberikan apakah itu BO ataupun franchise, memang maintenance itu yang paling penting. Maintenance. Bahkan maintenance itu tidak hanya pada saat mereka mengambil satu franchise ya, akan tetapi pada saat dari awalnya, pada saat mereka ingin melakukan satu bisnis, karena mereka itu awalnya mereka kan nggak ngerti ini bisnis apa, kemudian lokasi yang tepat bagaimana,
Dan pada saat seperti tadi dikatakan kita hanya pengen hit and run, kita pengen narik uang di depan, itu sebenarnya sesuatu yang juga membunuh image kita di kemudian hari. Oke. Justru pada saat mereka misalnya beberapa kali saya menemukan pada saat mereka ingin membuka satu usaha pada lokasi tertentu yang saya merasa itu tidak tepat, saya langsung ngomong. Oh gitu ya Pak ya? Bisa. Jadi Anda juga punya intervensi gitu ya Iya. ke franchisee. Supaya sukses karena memang bebannya ini adalah hanya bukan sekedar saya mendapatkan sesuatu dari mereka, tapi apa yang bisa kita berikan juga buat si franchisee ini. Pada saat mereka misalnya memilih di satu lokasi, misalnya di mall, dan mall itu kalau kita lihat mungkin mallnya mungkin segmennya juga mungkin nggak tepat, harganya mungkin terlalu mahal, kita langsung ngomong jangan. Oh. Itu. Jadi bahkan maintenance pun sudah kita lakukan, kepercayaan itu sudah kita lakukan bahkan sejak sebelum mereka mengambil bisnis atau bekerja sama dengan kami seperti itu. Kemarin dapat award Service Excellence. Ya terakhir baru kemarin kita dapat Service of Excellence dari TripAdvisor. Oh gitu ya? Ya jadi banyak memang outlet kami yang di Jawa Tengah itu karena tujuan wisata juga ya. Itu banyak sekali orang-orang dari mancanegara gitu. Memang ya kalau orang ngomong tujuannya memang datang memang ke tempat kami dari awal ya. Gitu. Dari awal tempat kami karena apa? Karena ya seperti tadi dikatakan membangun brand itu mahal. Jadi bagaimana kita memberikan servis yang terbaik sehingga orang itu menulis karena orang happy, orang nyaman. Itu kadang-kadang mereka cuma nulis itu 30% kemungkinannya kalau mereka delight ya, kalau mereka sangat puas. Akan tetapi pada saat mereka kecewa, paling enggak kesempatan itu 60% mereka akan share ke rekan-rekan yang mereka kenal. Jadi itu yang bahaya sebenarnya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Baik. Itu Pak. Menarik ya. Spa and Reflexology ternyata punya konsep yang menarik dalam hal servis. Pak Ilehu, ini yang menarik dari gagasan Anda atau bisnis Anda itu ada idealisme ya? Soal safe water tadi ya. Ya, nah sejauh ini dalam yang sampaikan Pak Joko tadi soal support sistemnya dan semua, apakah Anda sudah menyiapkan itu semua atau bagaimana? Ya sudah. Jadi sebelum mitra kami membuka Valo, itu mereka harus melihat dulu produknya seperti apa. Jadi mereka minimal udah tahu pengerjaannya bagaimana dan cara bekerjanya bagaimana. Lalu setelah itu kita presentasikan. Kalau dia berminat kita presentasikan. Setelah mereka tahu presentasinya bagaimana, kita kasih formulir. Kalau mereka berminat, ada formulir. Dalam formulir itu banyak sekali isian-isian, termasuk bisnis plan yang akan dilakukan setelah mengambil satu Valo dalam waktu 1 tahun. Oke, jadi bisnis plannya mereka agak detail apa? juga ya, Ada. bisnis plan juga ya. Ya, jadi kita kasih formulir. Dalam formulir itu ada foto lokasi, trafficnya bagaimana. Kalau kita masih dalam Jabodetabek atau Bandung masih kita survei. Tapi kalau luar kota kita minta foto plus video. Bagaimana kondisi jam hari Senin sampai hari Minggu jam sekian sampai jam sekian apa aja, trafficnya bagaimana, jumlah mobil yang parkir di sana berapa, itu kalau di mall atau di area-area sekitarnya. Lalu ada bisnis plan dalam 1 tahun. Setelah itu mereka kembalikan. Itu pun kita masih meetingkan. Setelah itu yang terakhir adalah visi misi kita sama enggak dengan visi misi dia mereka. Ya, dia. Nah, kalau mereka tujuannya itu ya minimal 70%, kita terima. Kalau di bawah itu enggak terima ya Pak ya? Karena kan kita save water, jadi bagaimana si partner kita bisa mencegah krisis air bersih di lokal mereka itu dengan cepat. Gitu. Tapi kalau cuma sebatas konvensional cuci mobil biasa, mending kita angkat aja, kita mundur aja daripada nanti ribet. Belakangnya pasti ribet. Kalau kita terima duit mereka, kita tuh yang jantungan sebenarnya. Tadi teman di belakang udah nanya tuh Pak, berapa ya? Saya mau tuh gitu. Boleh bisa buka di waralaba nanti. Gitu. Jadi konsep kita seperti itu. Setelah itu nanti selesai formulir dikembalikan, kita ada sistem ketentuan kemitraan. Jadi ada beberapa perjanjian-perjanjian yang harus mereka pahamin dan itu lumayan tebal juga. Setelah mereka parafin satu-satu, baru kita bikin training dan sebagainya. Gitu, Pak. Oke, ini cukup kompleks juga ya persiapannya ya. Pak Rofian, bagaimana menurut Anda dukungan dari pemerintah Pak? Karena franchise ini kan kayaknya cukup prospektif juga untuk penyebaran. Ya betul sekali. Kebetulan kita kan
punya kerjasama sama organizer pameran waralaba di beberapa kota ya. Iya. Ada di 7 kota, 8 kota kayak Surabaya, Semarang, Jogja, Palembang, Medan dan sebagainya. Kalau kita lihat selama ini dukungan pemerintah daerah terutama terhadap waralaba itu masih kurang, masih minim gitu kan. Padahal sebenarnya banyak yang awalnya dari UMKM ya Pak ya? Iya betul, makanya ini yang kita sayangkan gitu kan. Dukungan terhadap pemerintah daerah ya di setiap kota ini masih kurang. Buktinya apa? Misalnya setiap ada event kita di kota tersebut, pemerintah daerah itu kurang memberikan sesuatu yang positif gitu kan. Menurut penilaian saya bisa jadi ini ya, mungkin karena melihat waralaba ini asosiasinya itu hanya merek-merek yang retail itu loh. Yang gede-gede. Jadi kesannya kan, makanya kan banyak peraturan daerah yang bilang waralaba pembatasan waralaba karena menghancurkan UMKM dan sebagainya. Padahal sebetulnya hakikat waralaba tuh nggak hanya itu, gitu kan. Kayak contohnya misalnya New Wave Refleksi kan sebenarnya juga waralaba gitu. Kalau BO tapi nanti bisa waralaba kan gitu sekarang. Begitupun juga Valo gitu kan. BO Heartland juga bisa Pak di waralaba. Nah seperti itu kan. Jadi harusnya memang pemerintah daerah terutama Pemdaya harus mulai mendorong atau lebih konsen terhadap waralaba. Karena begini, contohlah misalnya kayak New Wave ini kan dari Jogja misalnya kan. Satu gerai aja berapa sih jumlah SDM yang bisa terserap gitu. Tenaga kerjanya Pak ya. Iya tenaga kerja. Kemudian macam-macam lah yang efek multiplier efek yang bisa didapatkan dari situ. Itu dari pemerintah daerah. Nah, dari pemerintah pusat sendiri memang ya sudah ada konsen untuk mendukung waralaba, cuman memang masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Contohnya misalnya sekarang ini pemerintah yang untuk Kementerian Perdagangan yang di pusat bersama dengan asosiasi franchise sudah ada program namanya pendampingan waralaba. Itu sudah kita lakukan. Misalnya jadi BO misalnya peluang bisnis di daerah yang memang potensi untuk dikembangkan menjadi waralaba, kita bimbing, kita dampingi untuk mereka kemudian menjadi waralaba. Itu sudah kita lakukan. Dan kemudian juga besok ini kalau nggak salah di bulan November bertepatan dengan kita kan kebetulan majalah Franchise Indonesia menjadi official media kan di acara World Franchise Summit Indonesia 2016. Ini Kementerian Perdagangan akan memberikan penghargaan waralaba Indonesia terhadap waralaba pemula, waralaba yang luar negeri, waralaba franchisee yang memang sudah sukses akan kita berikan penghargaan. Tujuannya apa? Supaya mendorong UKM-UKM atau waralaba di setiap daerah ini berkembang dan kemudian juga bisa menjadi waralaba unggulan yang tidak hanya nanti diharapkan bisa eksis di pasar Indonesia, tapi juga bisa eksis di luar negeri. Makanya, apalagi MEA kan terbuka ya. Itu dia, MEA apalagi sudah terbuka kan, jadi MEA terbuka kan banyak waralaba masuk lebih mudah. Sekarang lebih banyak waralaba luar negeri daripada anak bangsa ya Pak ya, kalau dari jumlah? Nah kalau dari jumlah masih banyak sih anak bangsa, cuman memang sekarang ini kan ibaratnya begini, kalau kita bicara menghadapi MEA kan kita diserang nih, ya kan? Tapi jangan kita berpikirnya bertahan. Tapi kita bagaimana kita juga menyerang juga. Kalau tinju kan seperti itu kan. Kita jangan cuma hanya sebatas ini, tapi juga bagaimana menonjok. Nah, bagaimana menonjoknya seperti apa? Bagaimana potensi-potensi yang ada ini, kayak contohnya misalnya The Wave ini, kemudian ini bisa juga ekspansi ke luar negeri kan? Kan potensinya luar biasa gitu. Kayak contoh Valo ini kan, di luar negeri mungkin belum ada kan cuci mobil. Begitupun juga refleksologi yang dengan konsep yang unik dari Jogja Pak Indra ini kan. Bisa jadi ketika memang masuk ke pasar luar negeri diterimanya luar biasa. Jadi sebenarnya ini yang menjadi sasaran kita gitu kan. Apalagi di era MEA kan, terutama juga menghadapi besok itu World Franchise Summit Indonesia di bulan November. Menarik lagi. Kita nanti akan coba buka ruang interaktif untuk Anda hard listeners yang mau bergabung. Bisa melalui WhatsApp Heartline di 0855 885 1006 ataupun juga PIN BP Heartline Ria ya. Iya di 54DD 9215. Kita break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang franchise your business.